pembelajaran PPKN kelas 2 SMP atau kelas 8. Nah, pada pertemuan kali ini di kelas 8 kita sudah masuk ke bab 2 ya, yaitu mengenai menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pada subbab kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan kita yang pertama ya. Nah, kita masuk ke pembahasan mengenai makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Yang dimana Indonesia itu sendiri telah resmi menjadi sebuah negara yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Indonesia juga telah memiliki konstitusi yang merupakan hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi di Indonesia itu sendiri dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lanjut. Nah, di dalam makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ada 3 bahasan nih yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas konstitusi. Yang kedua, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, makna Undang-Undang Dasar atau batang tubuh. Oke, lanjut ya anak-anak. Yang pertama nih, kita akan membahas mengenai pengertian dari konstitusi itu sendiri ya. Menurut kalian, apa sih konstitusi itu? Ada yang tahu nggak? Coba. Ya, istilah konstitusi berasal dari bahasa Latin, yaitu constituere, yang berarti membentuk. Jadi, secara keseluruhan atau secara garis besarnya nih, konstitusi itu merupakan keseluruhan peraturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan tersebut diselenggarakan dalam suatu masyarakat negara. Oke, lanjut ya anak-anak. Kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari konstitusi itu sendiri. Yang pertama, konstitusi secara tertulis. Yang kedua, konstitusi secara tidak tertulis. Nah, pertama kita akan mengartikan konstitusi secara tertulis dulu ya, yang artinya konstitusi yang dituangkan ke dalam dokumen formal berupa peraturan perundang-undangan. Yang kedua, konstitusi secara tidak tertulis, yang merupakan konstitusi yang tidak tertuang ke dalam dokumen formal yang berupa kebiasaan-kebiasaan dan kesepakatan. Nah, biasanya konstitusi tidak tertulis ini biasa disebut dengan konvensi. Nah, selanjutnya konstitusi yang fundamental itu terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945. Oke, lanjut ya anak-anak. Pembahasan selanjutnya nih mengenai makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di dalam makna ini ada pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di antaranya, yang pertama, pokok pikiran pertama nih, yaitu persatuan. Pokok pikiran kedua, yaitu keadilan sosial. Pokok pikiran yang ketiga, yaitu kedaulatan rakyat. Pokok pikiran yang keempat, yaitu ketuhanan. Oke, di sini Miss akan menyimpulkan dari pembahasan kita kali ini ya anak-anak. Jadi kesimpulannya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan suatu peraturan perundang-undangan tertinggi dan sebagai konstitusi yang fundamental bagi bangsa Indonesia. Nah, cukup sekian ya pembahasan kita kali ini. Miss berharap di pembahasan kali ini kalian bisa memahami dengan baik, mencerna dengan baik apa yang sudah Miss jelaskan. Kalau memang ada yang tidak dimengerti, silahkan langsung bertanya ke Miss ya, langsung WA ke Miss. Miss akan siap menjawab. Oke? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya selama belajar di rumah ini. Jangan kemana-mana dulu, cukup di rumah aja karena corona ini masih merajalela di sini ya. Miss mohon jaga kesehatannya, tetap semangat juga belajarnya. Semangatlah pokoknya ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.